Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Masih banyak materi ataupun masih ada materi yang tersisa dan sistem pembelajaran telah kita rencanakan jauh-jauh sebelumnya. Untuk itu saya mohon ya, mudah-mudahan 1 jam ini kita bisa efektif dalam mengikuti diskusi dan pembahasan pendalaman mengenai hak asasi manusia. Sekarang kelompok siapa? Sudah ada kelompok yang kelompok 7. Oke, silakan kelompok 7. Siapa saja, terus moderator nanti ambil alih dan saya minta kirim link tautannya ya. Siap, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kosasih Adi Saputra, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Serta saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang hukum. Yang beranggotakan saya sendiri Doni Nurizki, yang kedua Sipa Maulida, yang ketiga Muhammad Jamjam, yang keempat Indra Fitriana, dan yang terakhir Sipa Salsabila. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu dari kelompok 1, yaitu dari Azmi Aujan dan Parha, yang akan dibacakan atau dijawab oleh Sipa Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Doni. Saya akan menjawab pertanyaan dari Azmi Auzan Kasma. Menurut kelompok kalian, apakah keberadaan hukum adat mempengaruhi keberlangsungannya dalam sistem hukum di Indonesia? Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, atau dapat diartikan mempengaruhi. Tetapi yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. Dan fungsinya pun sama juga antara hukum adat dan sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konservatif atau memelihara. Dan hukum sebagai alat untuk membangun atau mengarahkan masyarakat agar lebih maju. Dan kenapa hukum adat berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia? Disebabkan seharusnya dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Suatu kenyataan dan tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia pada umumnya adalah hukum yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar hukum adat dapat efektif berlaku dalam masyarakat, maka dalam pembentukan undang-undang, wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif harus mampu menggali dan wajib menampung kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang telah diformalkan baik dalam undang-undang akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Farha Homsatul Fazri. Apakah yang disebut dengan hukum alam, serta masihkah orang-orang sekarang percaya terhadap hukum alam? Jika iya, sebutkan contohnya. Hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia. Sebagai hukum yang kekal dan abadi yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan semutlak-mutlaknya kepada segenap umat manusia. Para pemikir terdahulu umumnya menerima suatu hukum, yaitu hukum alam atau hukum kodrat. Hukum alam adalah suatu hukum yang berlaku selalu
dan di mana-mana karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum ini tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap, dan berlaku dengan sendirinya. Adapun contohnya yaitu utu niyama. Hukum ini merupakan hukum kepastian atau keteraturan musim. Hukum ini mengatur kepastian pergantian musim dan perubahan-perubahan temperatur di alam semesta. Hukum ini juga mengatur energi seperti terjadinya kilat dan petir, mengatur semua benda-benda sesuai dengan hukum fisika, kimia, dan lain-lain. Bagaimana jawabannya, Farha dan Azmi? Apa puas? Baik, terima kasih. Insya Allah udah puas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syifa Salsabila yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Muhammad Jamjam. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjawab dari perwakilan kelompok 2 yaitu Dila Namira. Pertanyaannya, mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum? Jawabannya, ada beberapa alasan penegakan hukum di Indonesia masih dianggap lemah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum. Sistem hukum yang tidak sistematis dan tidak kesadaran dan budaya hukum yang kurang di masyarakat. Selanjutnya, masalah utama penegakan hukum di negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Selanjutnya, masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum, seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat. Selanjutnya, adanya judicial corruption jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik. Selanjutnya, hukum di negara ini seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat, tetapi terkesan tajam ke bawah kepada rakyat miskin, tetapi tumpul ke atas terhadap mereka yang mempunyai uang. Yang terakhir, penegakan hukum dari aparat kepolisian juga dinilai sangat kurang. Bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah Undang-Undang Dasar atau biasa disebut uang sogokan, serta ada pula masalah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang, serta tidak didasari dengan landasan hukum yang tepat. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu antara lain, yang pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang terakhir, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan hidup. Mungkin segitu jawaban dari kelompok kami. Gimana, Dila Namira, apakah sudah puas atau kurang? Iya, baik. Jam-jam sudah cukup dengan jawabannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Jam-jam yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yaitu dari Lucy Hairunisa yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW
Total kasus korupsi di tahun 2020 mencapai 1.298 orang dengan paling besar dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN sebanyak 321 kasus. Bahkan, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD mengatakan bahwa korupsi saat ini jauh lebih gila daripada Orde Baru. Apakah hal ini menandakan bahwa fungsi hukum sebagai pengatur menjadi bisa diatur oleh orang tertentu? Apakah masalahnya terletak pada hukumnya yang kurang kuat atau pada para eksekutornya? Lantas, upaya yang paling memungkinkan, apakah yang pertama kali bisa dilakukan untuk mengatasi kasus korupsi tersebut? Jawabannya, menurut kelompok kami, memang benar bahwa fungsi hukum di Indonesia menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena atau bisa diatur oleh orang tertentu. Saat ini, hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan. Namun, perlu diperhatikan juga aparat penegak hukumnya bahwa hakim pengadilan lebih suka menggunakan pasal dengan hukuman rendah dalam memutus perkara kasus korupsi. Pasal yang sering didakwakan kepada koruptor adalah pasal 3, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Padahal, selain pasal 3, juga terdapat pasal 2, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dapat digunakan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa hukuman minimal bagi terpidana kasus korupsi adalah 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Hal inilah yang membuat hukum bagi koruptor selama ini rendah dan korupsi di Indonesia saat ini menjadi jauh lebih gila karena koruptor menyepelekan hukum tersebut. Lalu, upaya yang paling memungkinkan bisa dilakukan untuk mengatasi kasus korupsi tersebut adalah yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Yang kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Dan yang terakhir, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Bagaimana kepada Saudari Lucy, apakah jawabannya sudah puas? Baik, jawabannya sudah cukup memuaskan. Terima kasih kepada kelompok 7. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu pertanyaan dari kelompok 4, dari Septi Dewi Anissa yang akan dijawab oleh saya. Pertanyaannya, sudah kita ketahui Indonesia adalah negara hukum, tetapi seringkali kita dengar hukum di Indonesia tumpul ke atas, runcing ke bawah. Menurut kelompok kalian, apakah hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya? Jika sudah, berikan salah satu contoh hukum di Indonesia sudah berlaku seadil-adilnya. Jika tidak berlaku seadil-adilnya, kemukakan alasan mengapa demikian. Jawabannya, menurut kelompok kami, penerapan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan belum berlaku seadil-adilnya. Adapun contoh kasusnya sebagai berikut. Yang pertama, kasus kriminalisasi pemulung yang dihukum berat karena menjadi korban akibat ulah oknum. Yang kedua, kasus menebang 1 pohon mangrove yang dihukum 2 tahun dan didenda 2 miliar. Dan yang terakhir, kasus kebakaran hutan di Riau yang dianggap tidak merusak lingkungan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negeri ini, Indonesia. Menurut kelompok kami, hukum di Indonesia masih kurang memberi efek jera kepada pelakunya, terbukti dari beberapa pelaku yang sudah bebas, masih saja mengulangi perbuatannya. Hukum Indonesia juga dijadikan alat bagi pemegang kekuasaan, di mana yang berkuasa akan bertindak semena-mena, sedangkan yang lemah akan mudah untuk dipenjara. Padahal ini berkebalikan dengan bunyi salah satu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu semua sama di hadapan hukum, namun dalam praktiknya bisa kita lihat apakah hukum sudah dijalankan semestinya. Penegak hukum di Indonesia selayaknya tidak pandang bulu dalam menjatuhkan hukuman. Siapapun dan apapun pekerjaannya, apabila dia telah melanggar hukum, maka diberikanlah hukuman tersebut.
dan jangan sampai hukum itu mampu dibeli dengan materi atau yang lainnya. Kita sebagai warga negara seharusnya lebih kritis dan melek akan hukum di Indonesia. Dan aparat penegak hukum di Indonesia juga harus bertindak tegas dan mengusut semua tindakan pelanggaran yang ada, baik yang merugikan satu orang sampai yang merugikan negara dengan adil. Bagaimana kepada Septi? Apakah jawabannya sudah puas? Sudah, terima kasih Doni. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok 5 dan kelompok 6 yang akan dijawab oleh Sipa Maulida. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 5 dan 6. Dari kelompok 5 yaitu Eva Dewi Gustiani. Menurut artikel yang saya baca, hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini, hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, pasti aman dan gangguan hukum. Dari gangguan hukum. Walaupun aturan negara dilanggar, padahal setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Apa tanggapan kalian mengenai pernyataan tersebut? Apakah hal itu benar terjadi di Indonesia? Jelaskan, dan jika benar, apa tindakan yang harus diambil untuk mengatasinya? Jawabannya yaitu, tanggapan kelompok kami mengenai pernyataan tersebut memang benar. Keadilan hukum Indonesia menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini, hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Hukum Indonesia saat ini bisa diibaratkan bagaikan angin yang kuat, bisa ditiup ke kiri ataupun ke kanan. Asalkan ada uang atau kekuasaan, maka hukum bisa dikendalikan. Padahal keadilan hukum yang diharapkan harus ditegakkan oleh penegak bagi masyarakat, sebab saat ini dijumpai penegakan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan. Padahal sudah jelas-jelas salah, mesti saja dibela. Sehingga untuk menangkap seorang koruptor diperlukan 101 akal jitu. Itu pun setelah tertangkap bukannya takut, malah melambai-lambai tangan di layar kamera seolah-olah tidak terjadi sesuatu atau tidak ada penyesalan yang telah dilakukan. Untuk membenahi sistem hukum Indonesia diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum. Penegakannya harus lebih tegas, masyarakatnya juga harus merubah pandangan mereka terhadap hukum. Hukum itu sebenarnya bermanfaat demi berlangsungnya keteraturan di negara ini. Maka hukum harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran dimulai dari diri sendiri. Kalau semua lapisan masyarakat sudah sadar, maka pasti akan tercipta sistem hukum yang baik di Indonesia. Kepada Eva, apakah sudah jelas jawabannya? Iya, jelas sih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu dari Puji Hayati. Pertanyaannya, mengapa hukum selalu berkaitan dengan keadilan dan menurut kelompok 7 sendiri, apa keadilan sama dengan kebenaran? Baik, menurut kelompok kami, hukum dan keadilan sangatlah erat dalam kaitan hubungan, sebab keadilan diciptakan karena adanya hukuman. Indonesia sejak berdiri tahun 1945 adalah negara yang berasas pada hukum. Dengan dasar Pancasila, hukum dikembangkan sesuai kepribadian bangsa. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar sebagai tempat kemuarannya segala aturan hukum di Indonesia. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut badan atau orang, sedangkan kebenaran adalah soal kesesuaian antara yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya.
kepada Puji, apakah jelas? Baik, jelas Siva, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Sipa Maulida yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dan 6. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok 8 dan kelompok 9 yang akan dijawab oleh Indra Fitriana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 dan 9. Yang pertama dari kelompok 8, yaitu dari Rindi Amelia. Pertanyaannya, apa arti pentingnya undang-undang sebagai instrumen utama dalam negara hukum Indonesia? Jawabannya, menurut kelompok saya, yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas, baik dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua, melindungi dan membatasi hak-hak dasar manusia apabila dalam suatu negara HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil. Maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam artinya sesungguhnya. Bagaimana, Rindi, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih sudah jelas. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari kelompok 9, dari Asep Mosul. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bolehkah hukum tak tertulis dijadikan dasar hukum mengadili oleh hakim? Jawabannya, menurut Abintoro Prakoso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, apabila ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuannya atau jawabannya, maka barulah mencari dalam hukum kebiasaan atau kearifan lokal. Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis. Untuk menemukannya adalah dengan cara menanyakan kepada tokoh masyarakat atau warganya yang dianggap mengetahui tentang kebiasaan masyarakat setempat. Perlu dipahami bahwa hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, salah satunya dengan melakukan konstruksi melalui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dimaksudkan agar keputusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa hakim boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Maka dari itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kekuatan untuk menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar memutus. Baik, Asep, apakah sudah cukup jelas? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Indra. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Indra Fitriana yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 8 dan kelompok 9. Alhamdulillah, pertanyaan dari setiap kelompoknya sudah terjawab semua. Bagaimana dari setiap kelompoknya? Sudah paham dengan jawaban dari kelompok kami? Jika sudah, langsung saja kepada kesimpulannya, yaitu ilmu hukum pada hakikatnya adalah preskriptif atau mengharuskan. Karena mengharuskan, maka sifat hukum adalah normatif. Sifat normativitas dari tidak bergantung pada bentuk formal, kekuasaan dan sanksi, akan tetapi dari koherensinya dengan kaidah dan prinsip yang bersumber dari moral, yaitu keadilan dan kebenaran. Hukum adalah norma. Dalam tindakan respon for action,
sanction not constitutive law. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi bukan unsur utama dari hukum. Sanksi ada akibat tuntutan kepastian hukum dalam paradigma positivisme hukum yang memandang ilmu hukum sebagai ilmu empirik, aturan-aturan tingkah laku yang mengatur perbuatan manusia secara lahiriah belaka, di mana hukum dituntut untuk berkorespondensi dengan fakta. Dalam penerapan hukum, agar hukum dapat diterapkan, hukum harus dipaksakan. Dengan demikian, kedudukan sanksi dalam hukum adalah sanksi ada pada penerapan hukum. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 7 ya. Betul, kelompok 7? Pada Doni dan kawan-kawan ya yang telah memandu jalannya diskusi dan tanya jawab. Jadi kelas ini saya konfirmasi lagi, minggu lalu itu bahasan tentang apa ya? Minggu kemarin? Tentang demokrasi, Pak. Demokrasi. Jadi minggu ini baru sampai hukum ya. Kalau minggu depan tentang kelompok 8? Tentang HAM. Tentang HAM, Pak. Oke. Jadi hari ini kita membahas ya, saya akan melakukan pendalaman materi dan menyampaikan beberapa poin-poin penting di hasil diskusi tadi teman-teman ya di kelas A ini. Oke, mengenai hukum ya, kenapa itu penting hukum? Ini kita mengingat kepada peradaban Yunani kuno ya, seorang filsuf yang disebut dengan Cicero pernah mengemukakan bahwa ubi societas ibi ius. Jadi di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi penting ya, ada artinya hukum itu sangat penting di setiap kehidupan manusia. Dalam konsep yang sederhana saja, di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, ya itu kan memerlukan sebuah keteraturan dalam kehidupan mengatur antar manusia itu. Bagaimana seorang dalam komunitas suku saja misalnya, kalau tanpa ada aturan, bagaimana orang untuk bisa taat kepada kepala suku. Yang bisa on cam silakan bisa on cam ya. Kemudian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya itu yang lebih luas lagi ya penting adanya sebuah pengaturan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan membatasi manusia agar tidak berperilaku sewenang-wenang. Nah, dalam kehidupan modern kita loncat ke zaman modern ya. Di abad ke-14, abad 15, 16 ada beberapa pemikiran ulang lagi mengenai peradaban kuno di Yunani. Salah satunya adalah contoh pendapat dari Thomas Hobbes yang menganggap bahwa manusia itu homo homini lupus, ya, seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Ya kalau seperti itu, ya kalau manusia bisa memangsa seperti serigala, ya, di dalam kehidupan manusia, kalau manusia itu bisa atau tidak bisa mengendalikan nafsunya, perilaku manusia itu bisa melebihi binatang, hewan, bisa hilang sisi kemanusiaannya. Itu terjadi sampai sekarang pun bahkan masih tetap terjadi ya, aksi saling pembunuhan, saling mengganggu, saling menindas ya. Apalagi di era-era pembentukan negara modern, bagaimana kekuasaan yang saya sering ungkapkan di minggu-minggu lalu ya, feodalisme itu raja menindas rakyat misalnya ya. Karena hukum tidak seperti sekarang ya, tidak seperti yang dianggap ada keteraturan dalam tertib hukum. Dulu ya hukum tergantung selera penguasa, walaupun sifat-sifat itu tetap ada ya. Tapi apapun pelaksanaannya nanti juga tadi juga sudah Anda bahas bagaimana penegakan yang sebenarnya, tapi kita berbicara nilai normatif itu dalam hukum ya. Dalam kehidupan negara yang kita kenal sebagai negara modern, nation state itu salah satu azas yang dianut oleh negara modern adalah rule of law. Dan juga dibahas oleh Anda ya, oleh diskusi tentang bagaimana negara hukum. Itu rule of law istilahnya. Jadi dalam kekuasaan, dalam pengelolaan negara, hukumlah yang menjadi panglima.
bukan kekuasaan sebenarnya ya. Harus tunduk patuh pada hukum. Itu ya tentang rule of law atau dalam bahasa Belanda disebut juga dengan Rechtsstaat. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang modern yang lahir di tahun 45 juga memang menganut azas rule of law tadi, karena dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 atau ayat 3 ya, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara politik, bukan negara kekuasaan. Walaupun memang dalam hal proses pembuatan hukum tentunya peran serta dalam aspek-aspek ilmu yang lain misalnya politik dan kekuasaan itu tetap berlangsung. Dan hukum adalah produk politik. Sehingga memang ada semacam keterhubungan ya antara kekuasaan hukum yang harusnya ketika kekuasaan yang berwenang untuk membuat hukum pada saat penegakannya itu bisa hilang kepentingan-kepentingan politik itu. Harusnya idealnya. Tapi kan faktanya memang sulit yang sebagaimana yang tadi juga banyak kita perdebatkan. Bahkan mungkin tiap hari juga kita mempertontonkan ya bagaimana nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar saja yang mengatakan persamaan kedudukan warga negara ya di mata hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya, itu pun sebenarnya belum bisa sepenuhnya berjalan gitu ya. Tetap saja ada kalanya dari mulai penegak hukum ya, penguasa kekuasaan yang sifat-sifat feodalisme itu tetap ada walaupun azas negara hukum itu tetap kita pegang. Oke itu. Yang kedua yang juga penting untuk Anda pahami di bab ini adalah mengenai jenis-jenis hukum ya. Karena sebagai warga negara kita akan berhubungan dengan hukum, kan negara hukum ya. Sesuai dengan profesi Anda pun Anda sebenarnya akan diatur oleh aturan hukum di negara ini. Setiap bidang kehidupan. Dan ingat fungsi hukum itu bukan untuk menghukum, ingat ya. Adanya sebuah negara hukum itu bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Sebagaimana tujuan negara kita kan melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan mengatur. Ya. Adapun misalnya hukuman itu adalah sanksi gitu kan. Jadi asbabun nuzulnya hukum itu mengatur dulu, bukan menghukum dulu. Nah, dalam dunia hukum praktis itu ada dua jenis hukum yang memang harus kita pahami secara dalam ya, yaitu yang pertama yang disebut dengan hukum publik, yang kedua disebut dengan hukum privat. Hukum publik itu dikenal juga dengan hukum pidana, ingat ya, dan hukum privat itu hukum perdata. Nah, sekarang coba kita belajar bersama ya. Kamila ada? Kamila. Fitri, Rahayu. Nuni. Hilda. Lucy. Wulan. Iqmal Maulana. Lia Wijaya. Coba yang bisa dengar suara saya. Saya hanya meminta satu-satu jawaban. Sebutkan contoh hukum pidana. Itu dulu. Lia. Contoh masalah pidana. Septi. Dwi Anissa. Septi Dwi Anissa. Anissa. D. Siti Fauzia. Dea Fitriani. Farha. Aulia. Sipa Maulida. Yeni. Denny
Rivaldi coba. Oke, yang mau belajar aja ya, kita belajarnya. Denny, bisa dengar suara saya? Juga begitu saya panggil, coba Anda audionya dihidupkan ya. Denny. Contoh hukum pidana. Masalah pidana. Hukum publik disebut juga ya. Ini dari tadi Anda belajar hukum kok tidak adil, hukum kok pro kekuasaan. Saya minta contoh hukumnya apa gitu kan, kasusnya apa. Iqmal. Iqmal. Suara saya bisa didengar nggak? Salwa. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Dimas. Coba yang merasa tadi sudah saya panggil. Mutiara. Saya, Bapak. Coba Dea. Iya, Pak. Coba Dea dulu. Iya, Pak. Dea hadir. Bapak, setahu saya hukum pidana ada seperti pembunuhan, kekerasan, dan juga korupsi. Oke, ya tadi sedikit ada. Coba Mutiara, menurut kamu apa contoh hukum pidana? Yang saya ketahui ada kayak Satu aja. penggelapan pajak, palsu dokumen, pemerkosaan. Pajak, dokumen, pemerkosaan. Pemerkosaan. Ya. Masalah dokumen itu kira-kira pidana atau perdata. Nah, ini juga harus bisa memilih dan memilah ya gitu. Apa-apa. Hilda coba. Hilda Nata. Puji Hayati. Hadir Bapak, contoh dari saya sebagai contoh dari kasus hukum pidana misalnya penipuan dan penggelapan uang. Pidana, penipuan dan penggelapan uang. Penipuan dan penggelapan. Nah ini coba yang paling populer dulu ya, yang kasus kan hukum publik ya, hukum yang menyangkut kepentingan umum. Coba begitu logikanya ya. Coba coba yang lain dulu. Iklima. Hadir Bapak. Ya, menurut kamu apa contohnya? Masalah pidana tuh ini kan setiap hari Saya nonton berita, nonton kasus pembunuhan ya. Selain itu coba Anissa 001. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Nah, ini pidana atau perdata? Nah, ini juga yang menyangkut kepentingan publik ya. Sep Mawas coba, menurut kamu hukum pidana yang seperti apa? Sep? Coba yang off cam dulu. Minimal suaranya terdengar aja dulu ya. Boleh acungkan tangan yang off cam. Minimal suaranya aja tuh. Walaupun wajahnya belum nampak. Nah, kita ini bedakan mana pidana, mana perdata. Pembunuhan itu betul hukum pidana. Ya. Hukum publik. Kenapa pembunuhan itu bisa disebut hukum publik? Coba kalau contoh perdata yang privat itu apa? Kalau pembunuhan itu hukum publik, kalau yang privat itu kira-kira apa? Kalian bisa jawab? Fatma barangkali? Contoh hukum perdata? Fatma bisa? Yang bersifat privat. Dila. Penipuan, Pak. Penipuan itu yang mana? Yang bagaimana dulu penipuannya? Coba pengertiannya apa sih hukum pidana itu? Yang menyangkut kepentingan publik, sementara perdata itu yang menyangkut apa? Sambil baca-baca buku boleh kan ya, sambil baca-baca referensi. Ini kan belajar. Jadi ketika ada pertanyaan Anda ya sambil mencari jawaban, sambil browsing, sambil apa? Sambil buka-buka dokumen, buka-buka buku.
Ini harus jelas dulu gitu ya. Kalau tadi Anda memperdebatkan masalah hukum dan keadilan dan penegakan kekuasaan bagaimana, nah ini sementara jenis-jenis hukumnya kita belum bisa membedakan mana hukum privat, mana hukum publik. Ini jangan sampai keliru kan gitu. Saya katakan pembunuhan betul adalah hukum pidana. Contoh misalnya, kenapa disebut hukum pidana? Karena ketika misalnya di sini, saya contohkan misalnya Doni ya. Doni itu tidak sengaja misalnya, dia sedang di jalan, tiba-tiba lihat orang baku hantam, ada yang terbunuh. Doni menyaksikan orang yang ada pembunuhan. Secara hukum dalam hal ini, dalam perkara itu, Doni bisa terlibat nggak dalam kejadian hukum itu? Jika Anda misalnya, bukan Doni, siapapun, tiba-tiba Anda di jalan menyaksikan orang membunuh, mencuri, merampok, menganiaya. Kita nggak punya niat untuk melihat, tapi melihat gitu. Dalam perkara itu apakah terlibat nggak orang yang Terlibat, Bapak. terlibat sebagai? Tapi menjadi saksi. Ya nggak perlu pakai tapi juga. Ya. Karena dalam hukum pidana itu tidak pakai tapi ya, kan publik. Jadi siapapun yang melihat, yang ada di TKP tanpa berniat itu bisa terkena ya, baik sebagai saksi, sebagai pelapor juga misalnya Anda melihat orang mencuri, orang merampok, orang korupsi, bisa sebagai pelapor dan jangan khawatir kan ada perlindungan juga untuk saksi, untuk pelapor gitu ya. Itu jadi kejadian perkaranya hukum pidana itu akan terlibat siapapun itu kan yang memang mengetahui perkara tersebut karena menyangkut kepentingan berlaku umum gitu publik. Beda ketika terjadi kasus perdata. Karena perdata itu bagaimana kejadiannya? Jika bagaimana? Makanya Anda contohnya harus jelas dulu. Contohnya apa dan apa makna hukum perdata itu? Coba, ada yang bisa jawab? Galuh barangkali? Coba contoh perdata yang bagaimana? Contoh kasus perdata. Izin menjawab, Bapak. Coba, siapa dulu? Lucy, coba yang tadi. Contoh kasus perdata seperti hak warisan, bukan Pak? Nggak tahu, jangan pakai bukan. Kalau jawab aja ya, jangan Malik nanya, saya jadi bingung gitu ya. Kayak menantang gitu ya. Jangan pakai mungkin ya, jangan pakai balik nanya. Saya minta kalau ada to the point aja misalnya. Warisan misalnya ya. Lalu anak bisa berargumen kurang lebih pakai logika. Coba ulangi lagi, Lucy. Kenapa warisan? Karena kan hak waris itu yang terlibatnya itu perseorangan gitu Pak, gak ada kaitannya dengan publik, tidak melibatkan banyak orang gitu. Kurang lebih itu ya. Coba sekarang contoh lain dari selain warisan apa? Siapa yang tadi mau membuka? Siapa? Sebelum saya tunjuk, coba saya sekarang. Saya Bapak. Siapa? Dea Fitriani. Iya, izin menjawab Pak. Salah satunya lagi itu perebutan hak asuh anak karena kan itu keterlibatan individu. Perebutan hak asuh anak. Nah, kenapa ada perebutan hak asuh anak? Harus jelas memulai dari mana ya? Betul. Tapi coba bab besar dari kasus itu apa? Tentang apa? Misalnya Galuh dan Doni kan hanya teman satu kelas ya. Tapi tiba-tiba Doni dan Galuh perebutan hak asuh anak misalnya. Harus jelas dulu kan gitu. Coba deh ya, kira-kira kenapa terjadi hak asuh anak, perebutan hak asuh anak? Iya Pak, karena izin menjawab Bapak. Ya. Itu karena perceraian antara Nah, oke. Kenapa ada perceraian juga? Enggak, kenapa ada perceraian? Saya hanya ngambil poin-poin pentingnya. Kenapa ada perceraian? Karena mungkin ada perbedaan. Ada perbedaan. Iya. Saya dan kamu misalnya ada perbedaan. Tiba-tiba saya menceraikan kamu. Bisa nggak? Kalau tidak terikat ya tidak bisa Bapak. Ya makanya dari mana harus jelas dulu ya. Dari mana awalnya perceraian itu? Kenapa ada perceraian coba?
adanya perkawinan. Siapa barusan yang berbicara? Puji Hayati. Izin Bapak. Ya, siapa? Puji Hayati karena Ya. adanya perkawinan, Pak. Ya, pada adanya perkawinan. Jadi salah satu contoh perdata adalah perkawinan. Ya. Siapa yang ngawin? Nah, ini juga harus jelas ya. Apa syarat utama perkawinan atau pernikahan? Biasanya kan orang bertanya, kenapa kamu bisa menikahi dia? Karena saya dan dia itu banyak persamaan. Itu keliru ya. Justru salah satu poin penting utama dari perkawinan adalah adanya perbedaan. Terutama perbedaan apa? Perbedaan jenis kelamin. Ya, kalau jenis kelaminnya sama mau kawin bagaimana kan? Dan undang-undang di kita kan tidak membolehkan perkawinan sesama jenis ya. Nah, itu ya, jadi konsekuensi dari perkawinan adalah perceraian. Ya, mungkin tadi unsurnya adalah adanya perebutan hak asuh anak ya, bahkan juga mungkin kewaris dan sebagainya. Dari itu ya, jadi terjadi siapa yang bisa menceraikan cuma. Tadi kan kalau Anda melihat orang mencuri kan bisa melapor. Tapi begini misalnya, Rindiani punya tetangga, orang yang berkeluarga. Rini bisa didengar? Tetangganya bisa, itu tiap hari bertengkar ya. Hari pertama gelas pecah, hari pertama piring saling lempar, hari kedua, hari ketiga perabotannya saling habislah semua. Anda sebagai tetangganya terganggu oleh orang yang rumah tangga itu. Lalu kamu tiba-tiba lapor polisi. Pak polisi, tolong ceraikan dia, ceraikan mereka. Bisa nggak? Dalam hukum perdata seperti itu. Tidak bisa, Pak. Yang bisa siapa? Kedua belah pihak, Pak. Jika bagaimana? Kedua belah pihak yang berjanji setia sehidup semati itu jika apa coba? Akan terjadi perceraian jika sudah ada pernikahan. Iya, betul. Tapi kan sudah menikah nih kasusnya ya. Sudah menikah lalu mau bercerai bagaimana? Ketika bagaimana? Ada ketika kan ini perjanjian. Siapa sih yang berjanji? Bapak izin menjawab. Ya. Mungkin perceraian terjadi. Jangan pakai mungkin, langsung aja. Ya, Bapak. Ya, maaf salah, ulang Pak. Perceraian terjadi ketika kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalin rumah tangga. Ketika sudah tidak ada ketidakcocokan, lalu apakah langsung bercerai? Diproses oleh hukum dulu, Pak. Siapa? Apakah ada orang tetangga tadi yang melapor? Tidak, tapi pasti dari salah satu mereka sudah ada ketika salah satu pihak mengajukan apa? Gugatan. Ya itulah akan terjadi hukum perdata seperti itu. Ya. Sama ketika Anda hukum, ini kan ini orang perbankan ya, ada perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Kalau memang nggak ada masalah kan udah aja selesai gitu kan, sampai saling menguntungkan hubungan nasabah dan bank itu kan. Kecuali kalau ada permasalahan baru kan diselesaikan. Ketika Anda bisnis dengan teman misalnya, Lucy dan Denny sama-sama membuka usaha. Ada perjanjiannya, keuntungan dibagi rata, modal sama kan gitu. Kalau memang mau selesai, kalau mau selamanya itu lancar, normal ya udah lanjut saja gitu kan. Tapi akan terjadi permasalahan hukum jika salah satu di antara Denny ataupun Lucy mengadukan atau delik aduan, gugatan ya. Harus ada perjanjian yang jelas dulu. Utang piutang misalnya. Kalau utang piutangnya tanpa perjanjian ya itu Anda tidak bisa menggugat secara hukum. Sama ketika ada perceraian dan dalam pernikahan juga ya. Jangan mata-mata begini. Ini kan negara hukum ya Pak. Oh iya betul. Berarti ada pernikahan, ada perceraian, ada rujuk. Makanya saya ini nanti tahun 2024 target saya menikah misalnya. Tahun 2026 saya cerai. Dan tahun 2028 saya rujuk lagi misalnya. Apakah seperti itu hukum itu? Kalau memang pernikahannya mau selama-lamanya ya udah selama-lamanya gitu kan. Buat apa? Jadi kalau nggak ada masalah, kalaupun ada masalah,
ada perselisihan tadi ya. Jangan langsung tiba-tiba cerai, talak dan sebagainya. Ada musyawarah dulu kan, ada mediasi, kekeluargaan dulu. Makanya dalam hukum perdata jangan berani-berani lari ke masalah hukum ya. Selama masih bisa diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Sama dalam hubungan bisnis juga gitu ya. Kalau misalnya tadi Denny dan Lucy ada masalah, jangan langsung ke gugatan pengadilan atau ke ranah hukum. Sebisa mungkin diselesaikan secara damai dulu. Ya. Jadi hukum adalah jalan terakhir. Ya. Itu dalam hukum perdata seperti itu. Karena nanti akan berhubungan dengan masalah waktu, masalah biaya. Ya. Karena untuk proses hukum itu, baik semuanya pun ya, yang namanya proses hukuman, nah kita akan mengetahui tentang lembaga-lembaga penegakan hukum dan peradilan nasional ya. Kan banyak ya, ada peradilan umum, ada peradilan khusus, ada pengadilan agama, ada pengadilan militer, ada pengadilan HAM, ada pengadilan tipikor. Nah ini banyak. Tapi langkah awal lembaga pertama yang menangani masalah hukum itu siapa? Ada kejadian, perkara nih. Lapor kemana nih kita sebagai masyarakat? Kemana coba? Lembaga pertama untuk penyidik dan penyelidikan. Olah TKP. Ke kepolisian terlebih dahulu ya. Setelah katakanlah polisi melakukan TKP ya, pemeriksaan saksi dan sebagainya. Berkas dari polisi selesai, dianggap lengkap, dikemanakan dari kepolisian? Pengadilan. Langsung diadili nggak? Langsung disidangkan dari kepolisian? Berkasnya? Kejaksaan. Nah, berarti ke kejaksaan dulu. Jaksa itu kan ada jaksa ya, fungsinya dalam hukum itu dalam persidangan nanti sebagai penuntut. Jadi perkara yang dilaporkan polisi, nah oleh kejaksaan diperiksa. Kira-kira kasus perkara ini akan dikenai pasal apa? Pasal berapa? Dibawalah ke pengadilan kalau dirasa itu cukup bukti ya dan lengkap. Legal untuk diadili, masuklah ke pengadilan. Ada persidangan ya, ada jaksa ada kan sebagai penuntut. Hakim nanti yang memvonis di akhir ya. Ada saksi juga, ada saksi ahli ya. Saksi ahli adalah saksi yang tidak menyaksikan ya. Beda dengan saksi palsu atau saksi yang hadir yang menyaksikan ya. Ada juga pengacara mungkin ya, penasihat hukum, tersangkanya dan ini juga Anda pahami ya. Apa itu tersangka, apa itu terdakwa, apa itu terpidana. Ini juga berbeda nanti level-level orang yang diduga bersalah dalam penegakan hukum. Setelah katakanlah persidangan hampir selesai, sudah ada keterangan saksi dan sebagainya, akhirnya jaksa menuntut hukuman 10 tahun. Lalu si terdakwa melakukan pembelaan. Dan akhirnya setelah itu hakim memutuskan dipenjara 12 tahun. Selesailah persidangan ya di tingkat pertama. Di pengadilan negeri itu ya. Di tingkat kota atau kabupaten. Setelah vonis hakim di pengadilan negeri ini yang tingkat pertama kan, masih ada upaya hukum lain nggak? Tidak puas nih ya keputusan pengadilan negeri divonis baik itu jaksanya maupun terdakwanya. Masih ada upaya hukum lain nggak? Masih ada, Pak. Kemana? Melakukan apa? Melakukan banding. Banding itu kemana? Ke pengadilan tingkat tinggi ya di provinsi. Singkat cerita kalau memang sudah puas selesai dengan pengadilan tingkat negeri tidak masalah. Tapi kalau ada yang tidak puas, ya, misalnya tuntutan jaksa tidak sesuai dengan vonis hakim, ya, atau yang tidak puas adalah terdakwanya terlalu berat ini hukuman. Malah saya ini merasa tidak seperti itu kejadiannya. Nah setelah vonis pengadilan tinggi ya katakanlah tadi naik dari negeri ke negeri. Ingat tidak ada pengadilan swasta ya walaupun ada pengadilan negeri. Tapi namanya pengadilan tinggi. Setelah vonis pengadilan tinggi, apakah masih ada upaya hukum lain? Ada yang tidak puas juga ternyata vonisnya kok malah berat. Kata hakim pengadilan tingkat tinggi di vonisnya jadi 15 tahun misalnya. Tetap tidak puas di sisi terdakwa.
Apakah masih bisa upaya hukum lain nggak setelah pengadilan tinggi? Coba anak kan ada lembaga pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan terakhir pengadilan apa? Masih ada yang lain apa? Tadi kan di tingkat kota, kabupaten, di tingkat provinsi. Ada nggak? Di tingkat akhir di mana? Ini kan negara, ada kota, kabupaten, ada provinsi, ada. Coba ini kita yang belum selesai ya, tolong. Ini sedang puncak-puncaknya saya menyampaikan materi. Kira-kira coba lembaga paling tinggi apa yang menangani masalah hukum? Kan ada Mahkamah presiden. Agung. Iya, itu yang saya maksud ya. Makanya tolong bisa sambil buka-buka, bukan buka-buka rekening, buka-buka buku, ya, buka-buka HP, apa silakan ya untuk mencari informasi ya. Saya inginnya seperti ini gitu ya. Ini kan saya hanya mendalami, mungkin hanya mengulang ya apa yang saya sampaikan. Jadi bisa naik ke tingkat Mahkamah Agung, namanya kasasi gitu ya. Dan setelah vonis jaksa agung, hakim agung gitu ya, Mahkamah Agung telah melakukan vonis, apakah bisa memperberat, bisa memperingan, atau malah membebaskan, itulah yang disebut dengan tingkat kasasi itu ya, yang terakhir, yang bersifat final dan mengikat. Dianggap sudah ingkrah ya dalam istilah hukum itu. Tidak ada upaya hukum lain setelah vonis pengadilan Mahkamah Agung ya. Kalaupun ada bukan lagi masalah hukum, tapi ada gerasi dan amnesti ya dari presiden. Itu pun akan berat ya. Misalnya koruptor divonis hukuman mati misalnya dan salah terbukti karena koruptornya dari partai penguasa misalnya, satu partai dengan presiden, akhirnya kan kita satu partai bro ya. Kelah kata Mahkamah Agung kamu salah, tapi kata presiden kamu bebas aja. Tidak semua seperti itu. Makanya ini penting ya. Presiden tuh orang yang menjadi kepala negara, punya kewenangan yang bisa mempeto pengadilan ya kalau diperlukan. Makanya harus memiliki semua kemampuan yang dimilikinya gitu ya. Bukan hanya terpilih aja, tapi kemampuan dalam menganalisis sebuah perkara juga perlu ya seorang presiden, dan di belakang juga harus punya baik penasihat-penasihatnya. Belum lagi masalah para penegak hukum ya. Dari mulai kepolisian, coba kalau kepolisiannya brengsek ya, korup, bisa disogok, apalagi seleksi polisinya misalnya karena dia masuk jadi anggota polisi karena hasil suap, ketika ada perkara bisa dipengaruhi polisinya. Lalu lolos ke pengadilan coba. Ke kejaksaan, jaksanya pun bisa dibayar misalnya. Bisa direkayasa perkaranya. Bisa dipengaruhi oleh orang yang kuat. Masuk ke pengadilan, hakimnya pun dapat disuap. Jaksanya apalagi kan banyak kasus, jadi mulai hakim, jaksa ya. Bahkan bisa ada saksi palsu juga yang dihadirkan dalam persidangan misalnya untuk memperberat perkara, untuk merekayasa perkara. Bahkan sampai hakim agung pun banyak yang bermasalah. Jadi memang ini persoalan yang cukup akut ya. Berbicara hukum lain misalnya KPK misalnya yang tadi juga sedikit ada yang menyinggung kalau tidak salah ya, masalah penegakan hukum di KPK sebagai hukum pidana yang khusus, saking banyaknya polisi yang tugas-tugas polisi yang banyak dan kurang efektif sehingga ada KPK untuk membantu urusan korupsi. Tapi kan sekarang KPK-nya pun harusnya diharapkan untuk bisa mereformasi diri, tapi malah kita lihat itu kan semakin diperlemah ya, semakin dekat dengan kekuasaan, di ASN kan dan sebagainya. Ini satu hal yang mungkin menjadi hal yang menurut kita mengganggu rasa keadilan kita ya. Dan tentunya peran kita sebagai intelektual, sebagai akademisi ya, terutama Anda peran mahasiswa ini ketika muncul ketidakadilan ya, baik skala kecil maupun skala besar, tentunya bisa berperan lebih besar daripada generasi saya. Sebenarnya kalau itu diperlukan ya. Nah, untuk mengakhiri kuliah ini saya punya satu cerita ya. Pada suatu hari ada seorang maling ya, pencuri naik ke atas rumah, ke jendela rumah, dan ternyata jendelanya itu rapuh, tidak kokoh kayu jendela itu, jatuh dan mati si maling itu. Nah, si keluarga maling tidak terima mati ya.
di rumah itu. Akhirnya si keluarga maling itu menggugat ke pengadilan. Singkat cerita masuklah ke pengadilan, terjadilah persidangan. Si pemilik rumah dijadikan tersangka ya. Kata hakim, betul kamu punya rumah dan orang maling bisa mati di rumah kamu, yang naik ke rumah kamu, betul. Akhirnya dia pun membela diri kan si pemilik rumah. Tapi saya itu telah memperbaiki jendela rumah saya katanya. Mungkin si tukang kusen, si tukang kayu yang suruh saya perbaiki tidak baik memperbaikinya. Sehingga saya tidak merasa bersalah karena saya sudah berusaha memperbaiki rumah saya, jendela rumah saya. Betul seperti itu faktanya kata hakim? Iya. Kalau gitu kamu bebas. Silakan panggil si tukang kayu. Dipanggillah si tukang kayu ke pengadilan. Didakwa bersalah juga ya, dijadikan tersangka. Betul kamu pernah memperbaiki rumah, tapi tidak baik katanya. Tidak baik pekerjaan kamu dalam memperbaiki rumah orang tersebut. Betul, saya memang pernah memperbaiki rumah itu. Tapi hakim saya pun tidak merasa bersalah. Karena saya pada saat saya memperbaiki rumah itu, memperbaiki jendela rumah itu, di jalan, di pinggir rumah kan ada jalan raya, saya lihat ada perempuan lewat, cantik, pakai baju merah. Mengganggu konsentrasi saya dalam pekerjaan saya. Jadi pas dia bekerja, ada perempuan lewat kan gitu ya, terganggu. Sehingga saya tidak juga merasa bersalah, karena saya terganggu oleh perempuan itu. Betul, seperti itu faktanya? Iya. Kalau gitu kamu bebas dan panggil si perempuan cantik yang berwarna merah itu, yang berbaju warna merah itu. Dipanggillah ke pengadilan si perempuan itu dan sama ya dengan tersangka lainnya yang telah dibebaskan. Betul, saya memang pernah memakai baju warna merah di suatu hari ya lewat rumah tersebut. Tapi hakim yang mulia, saya pun tidak berniat memakai baju warna merah katanya. Karena saya ini telah menyuruh orang tukang celep ya, tukang pewarna baju supaya baju saya ini diwarnai warna hijau. Tapi kok tiba-tiba ini jadi warna merah? Dan saya tidak tahu kenapa tukang celep salah dalam mewarnai baju. Betul seperti itu kata hakim? Iya, kata si terdakwa. Oke, kalau gitu kamu bebas. Panggil si tukang celep. Dipanggillah si tukang celep ke pengadilan, ya. Jadikan sebuah terdakwa juga sebagai terdakwa juga, dan setelah melakukan berbagai macam pembelaan tidak ada yang diterima oleh hakim, akhirnya divonislah si tukang celep itu. Kamu dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati, hukuman gantung. Nyawa dibayar nyawa, pati dibayar pati. Akhirnya si keluarga korban tadi tepuk tangan ya, si keluarga maling tadi karena merasa ada yang sama dihukum juga ya akibat dimati saudaranya. Singkat cerita, tibalah saatnya ke hari pengadilan, hari eksekusi ya. Tiang gantung menanti di tempat tiang gantung. Tapi ada kesalahan teknis. Tiang gantungannya pendek, ya. Si tukang selepnya yang tersangka tadi, yang diterpidana tadi tinggi, jangkung ya orangnya, sehingga tepaeh-paeh, pas digantung 2 jam tepaeh-paeh ya, ini gak mati-mati. Hakim bingung ya, kenapa sana ieu tepaeh-paeh, algojona barodok kan gitu ya. Iya, ini ada kesalahan teknis Pak Hakim, jadi ini gimana cenah tepaeh-paeh si terpidana. Oke kalau gitu kata hakim, cari tukang celep yang pendek. Saya tukang celep yang pendek, dibawalah ke tempat eksekusi, kata hakim, kamu divonis bersalah, dihukum gantung, mati. Nah, cenah kesalahan abdi Pak, nah apa kesalahan saya? Ya karena kamu pendek katanya gitu ya. Ya itulah kurang lebih ya. Jadi gara-gara orang pendek bisa dikenai hukuman mati ya. Ini dongeng konyol lah sebenarnya teman-teman semua ya. Tapi ini ada hikmahnya juga ya. Banyak beberapa perkara kejadian kenapa hukum dirasa kurang adil, karena dalam beberapa kejadian untuk mencari tersangka, untuk mencari siapa yang disalahkan itu dapat dicari ya. Siapapun itu. Itu mungkin kurang lebih ya. Banyak sekali dari beberapa kasus, mungkin kasus Baswedan, Pak Nopel, kan sampai sekarang juga bingung siapa yang disalahkan. Mungkin dicari aja orang yang bisa ditersangkakan ya gitu, atau yang disalahkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.